Shalom saudaraku, dan hari ini di weekend ini kita bertemu kembali dan kita bersyukur bahwa kasih setia Tuhan selalu ada di dalam diri kita. Walaupun terkadang sesuatu ataupun yang kita alami tidak seperti yang kita harapkan, tetapi percayalah bahwa Tuhan selalu ada rencana yang indah bagi diri kita. Kuasa Tuhan lebih dari segalanya. Dan kita percaya tidak ada yang lebih besar daripada kuasa Tuhan. Dan saat kita berserah kepada Tuhan, Tuhan akan menyempurnakan di dalam ketidaksempurnaan kita. Mari saat ini kita mau menyembah Tuhan. Kita mau meninggikan namanya. Karena Engkaulah Yesus. Engkaulah Tuhan yang layak disembah dan dipuji. Amin Tuhan. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Amin Tuhan. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Yang terakhir kita mau katakan, Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar dari segalanya. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Dengan segenap hati kita mau katakan, pulihkan hidupku. Kuasa-Mu yang besar memulihkan kami, menolong kehidupan kami Tuhan. Kami percaya akan Engkau di dalam
kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya Tuhan, pertolongan-Mu tidak pernah terlambat di dalam kehidupan kami. Kuasa-Mu yang sanggup memulihkan kami apapun kondisi kami. Kami percaya Tuhan, Engkau dapat memulihkan keadaan kami yang minus menjadi surplus. Dan kami percaya Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami dalam keadaan apapun. Dan kami percaya Tuhan, kuasa-Mu ada di dalam diri kami. Dan biarlah Roh-Mu terus bekerja di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, kami bersyukur buat semuanya. Biarlah saat ini hamba-Mu menyampaikan firman-Mu. Biarlah hamba berkata-kata dengan kalimat yang mudah dimengerti. Sehingga setiap yang mendengarkan dan melihat dapat memahami dengan benar apa yang disampaikan firman Tuhan oleh hamba-Mu. Dan terima kasih Bapa, kami bersyukur buat semuanya. Hanya di dalam nama Yesus yang menjadi juru selamat dan Bos kami. Amin. Selamat siang saudaraku, Shalom. Kita dipertemukan kembali di dalam Mesbah Keluarga Adi dan Eda pada siang hari ini. Di dalam weekend ini, bagaimana dengan aktivitas saudara-saudara? Ada yang mungkin menghabiskan waktu dengan keluarga, atau mungkin yang masih ada juga yang mencari nafkah, mencari berkat pada hari ini. Tetapi apapun yang saudara-saudara lakukan saat ini, biarlah kita mau berhenti sejenak untuk sebentar mendengarkan firman Tuhan. Hari ini kita mau sharing tentang firman Tuhan yang berkata bahwa bagaimana seorang manusia seperti kita ini memiliki pikiran Kristus. Dan kita juga berharap kita bisa mengerti segala rencananya, segala rancangannya, segala apa yang akan dilakukan Allah kita di dalam kehidupan kita. Jika kita memikirkan, atau semua orang pasti mempunyai pemikiran, punya pikiran yang dimana di setiap hari pasti ada sesuatu hal yang dipikirkan. Entah itu memikirkan pekerjaan, entah itu memikirkan mungkin menyelesaikan masalah, ataupun mikir apa yang harus aku makan hari ini, apa yang harus aku kerjakan hari ini, bagaimana dengan kehidupanku saat ini, atau 5 menit lagi apa yang harus aku lakukan. Setiap hari manusia pasti berpikir tentang itu. Tetapi kita mau belajar bahwa bagaimana sih kita bisa berpikir seperti Kristus? Apa mungkin? Karena jika dilihat sangat jauh berbeda. Kita manusia yang berdosa, sedangkan Allah pencipta kita, Dia kudus. Bagaimanakah kita bisa mengetahui pikiran Kristus? Tetapi jika kita mau mengerti rencana Tuhan, kita mau mengerti kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita, kita harus mempunyai pikiran Kristus di dalam kehidupan kita. Dan di dalam 1 Korintus 2 ayat 16 dikatakan, sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasehati Dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Bagaimana seorang Rasul Paulus bisa mungkin jika tidak mengetahui tentang mendalami tentang firman Tuhan, ataupun tentang perjalanan Rasul Paulus, kita bisa bilang, sombong banget kamu Rasul Paulus bilang kalau kamu memiliki pikiran Kristus. Berbeda balik apa yang dikatakan firman Tuhan di dalam kitab Yesaya ayat 13. Siapakah yang dapat mengatur roh Tuhan atau memberi petunjuk kepadanya sebagai penasehat? Tidak ada. Pada waktu itu perjanjian lama, di perjanjian lama kita tahu bahwa Allah adalah di atas segalanya. Siapa sih yang bisa menandingi Allah? Apalagi di dalam perjalanan
Nabi Musa, terus Yosua masuk ke dalam tanah perjanjian, yaitu ke tanah Israel. Dia banyak sekali Tuhan yang banyak sekali perjanjian-perjanjian, bukan hanya perjanjian-perjanjian Tuhan, tetapi juga peraturan-peraturan yang harus dilaksanakan, yang harus dilakukan. Jika tidak, Tuhan akan menghukum, bahkan ada yang langsung mati. Maka dari itu, di dalam perjanjian lama dikatakan bahwa Allah adalah Allah yang bisa dikatakan Allah yang saklek. Dia menghukum, langsung menghukum. Terus bila Allah berkehendak melakukan hukum Taurat, ya harus kamu lakukan hukum Taurat. Jika kamu tidak bisa melakukan hukum Taurat, lakukanlah korban dengan mengorbankan lembu, mengorbankan domba, ataupun kalau tidak paling sedikit mengorbankan korban merpati. Jikalau tidak, dosamu tidak diampuni. Di dalam perjanjian lama seperti itu. Tetapi setelah Tuhan Yesus datang menggenapi seluruh perjanjiannya, jadi kita tahu bahwa penolong kita bukan hanya sekedar korban persembahan, karena korban persembahan sudah digantikan dengan Tuhan Yesus yang mati di kayu salib. Maka dari itu Paulus dengan sangat pede dia berkata, Roh Tuhan, pikiran Kristus ada di dalamku. Kita bisa melihat bahwa semua ini adalah berkaitan dengan Roh Allah yang membawa untuk kita mengerti apa pikiran Tuhan. Dan saya katakan tadi barusan bahwa bagaimana kita manusia yang berdosa ini bisa memiliki pikiran Kristus. Memiliki pikiran Kristus artinya adalah mengetahui kehendak Kristus serta rencana dan maksud penebusannya. Sebelum ini saya sudah menjelaskan bagaimana kita harus bisa penebusan Tuhan itu bagaimana. Dan kita harus selaras dengan sudut pandangnya atas segala perkara, mengasihi yang dikasihinya dan membenci yang dibenci olehnya. Sekali lagi ya, artinya memiliki pikiran Kristus adalah mengetahui kehendak Kristus serta rencananya dan maksud penebusannya, selaras dengan sudut pandangnya atas segala perkara, mengasihi yang dikasihinya dan membenci yang dibenci olehnya. Saudara-saudara harus mengerti maksud penebusan Tuhan Yesus. Bukan hanya sekedar mengerti atau mengetahui bahwa Tuhan Yesus mati, tetapi juga mengerti Tuhan Yesus bangkit untuk apa. Dan maksud penebusannya juga untuk apa. Supaya kita tidak masuk ke dalam penghukuman kekal. Dan setelah itu apa yang harus kita lakukan? Hidup di dalam firman kebenaran. Dan juga selaras dengan sudut pandangnya atas segala perkara. Dan segala apapun yang kita kerjakan, kembalilah ke firman Tuhan. Karena suara Tuhan bisa diwakilkan dengan firman Tuhan. Dan juga mengasihi yang dikasihnya. Mengasihi yang dikasihnya siapa? Semua orang. Musuh kita, teman kita, orang tua kita, saudara kita, mungkin yang benci kepada kita, kita harus tetap mengasihinya dan membenci yang dibenci olehnya. Yang pasti yang dibenci oleh Tuhan adalah dosa. Maka dari itu, kita harus berusaha. Dan kita jangan berhenti hanya sekedar percaya saja. Tetapi bertumbuh di dalam Tuhan dan juga dipenuhi dengan Roh Allah. Kita tidak akan mendengar kesulitan akan suaranya. Karena kita pun memikirkan apa yang dipikirkannya tentu sesuai dengan firman-Nya.
segala kesulitan pasti ada, segala pergumulan pasti ada. Tetapi jika terus kita memikirkan dan fokus kepada apa yang menjadi masalah kita, semakin lama kita akan terjerumus ke dalam suatu hal yang negatif ataupun suatu hal yang mengandalkan diri sendiri. Itu tidak baik. Tetapi jika kita mempunyai Roh Allah di dalam kehidupan kita, kita mesti mempunyai pikiran Kristus. Segala perkara, segala pergumulan akan diselesaikan dengan sudut pandangnya, sudut pandang Tuhan. Dan mari saat ini teman-teman, sebentar lagi kita akan memperingati hari turunnya Roh Kudus. Di dalam minggu-minggu ini kita mau tetap bersyukur, kita membangun hubungan dengan Tuhan lebih lagi. Kita tahu bahwa Roh Allah tidak serta-merta bisa ada di dalam kehidupan kita. Roh Allah adalah Roh Kudus. Dia kudus, Dia suci, tidak sembarangan orang bisa memilikinya. Mari saat ini kita mau menyucikan diri kita. Bukan hanya sekedar kita hanya mau memperingati hari pencurahan Roh Kudus, tetapi di setiap kehidupan kita, di setiap detik, di setiap menit, di setiap pergumulan kita, di setiap kita menyelesaikan masalah, di setiap kita menghadapi masalah, di saat kita mengalami sukacita, dukacita, apapun yang kita lakukan, mari kita minta Roh Allah untuk membimbing di dalam kehidupan kita. Dengan adanya Roh Allah, kita bisa memiliki pikiran Kristus. Ingat, jangan sekedar percaya, tetapi kita harus bertumbuh di dalam Yesus Kristus melalui Roh Kudus-Nya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami tahu Tuhan, kami manusia yang tidak sempurna, kami berdosa. Tapi biarlah Tuhan, kami mau bertobat saat ini. Kami mau menghilangkan yang dibenci oleh-Mu. Kami mau selaras dengan sudut pandang-Mu dan mengetahui apa arti penebusan-Mu di kayu salib dan kebangkitan-Mu saat Engkau mengalahkan maut. Dan biarlah pengorbanan-Mu tidak sia-sia. Dan kami percaya Tuhan, kami akan fokus dengan-Mu saat ini supaya Roh Allah ada di dalam kehidupan kami dan kami bisa memiliki pikiran seperti Engkau. Ini kami Tuhan, manusia yang tidak sempurna, tapi biarlah Engkau sempurnakan di dalam Roh-Mu. Dan kami percaya Tuhan, saat kami bertobat, kami kembali ke jalan benar, Engkau akan selalu menyertai kehidupan kami. Dan terima kasih Bapa, ini kami bersyukur buat semuanya. Kami percaya Tuhan, Roh-Mu sekarang ada di dalam kami. Dan biarlah kami terus berproses di dalam-Mu. Dan kami percaya Tuhan, Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami saat kami dalam berproses untuk mengenal-Mu lebih dalam lagi. Dan terima kasih Bapa, biarlah rencana-Mu yang terjadi di dalam kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan, kehendak-Mu yang jadi di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat siang, Shalom. Tuhan Yesus memberkati.